Halo, jumpa lagi dengan aku, Erviana Indarasari di Ruang Tanusa. Nah, kali ini aku akan berbagi pengalamanku saat mengikuti tes kredensial di rumah sakit. Nah, teman-teman yang belum tahu apa itu tes kredensial itu adalah tes yang kita lalui yang dilakukan oleh asesor yang itu merupakan koordinator atau mungkin menteri di tempat kita bekerja sesuai dengan bidang kita untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kita dalam melakukan tindakan-tindakan atau sejauh mana kita menguasai bidang yang kita minati gitu. Kalau aku berprofesi sebagai bidan, di sini aku akan menjalani tes kredensial untuk bidan gitu. Jadi tes kredensial ini ada tiga tahap ya. Yang pertama ada tes tulis, yang kedua ada tes wawancara, dan yang ketiga ada tes praktik gitu. Kalau untuk yang pertama itu adalah tes tulis. Nah, di tes tulis ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita kerjakan, soalnya seputar kebidanan aja. Ya ada ANC, ada kehamilan, seputar kehamilan fisiologis, terus kemudian patologis, kemudian ada juga persalinan, seputar KB, seputar tubuh kembang anak, gangguan reproduksi, nifas, kayak gitu. Terus perdarahan, kelainan-kelainan seperti itu tuh banyak keluar, hampir semuanya ada di soal itu gitu. Terus di sini soalnya kalau yang aku kerjakan di rumah sakitku tempat bekerja itu ada 11 soal ya. 11 soal. 11 soal. Nah, 11 soal ini berupa soal uraian ya. Mungkin di tempat lain ada juga yang pilihan ganda ya. Soalnya beberapa waktu lalu sebelum aku tes kredensial itu juga nyari beberapa inilah ya review-review tentang tes kredensial itu ada yang tes tulis juga kayak gitu. Bahkan kalau teman-teman nyari di internet tentang tes kredensial, soal tes kredensial itu mungkin munculnya akan ada pilihan ganda, tapi ternyata waktu itu yang saya kerjakan itu bukan pilihan ganda tapi soal uraian. Nah, untuk persiapannya sendiri teman-teman bisa belajar dari pelatihan APN, PPG-DON, atau UKOM. Nah, soalnya itu mirip-mirip kayak gitu. Kalau untuk aku sendiri kemarin juga belajar dari PPG-DON, dari APN gitu. Itu banyak sekali keluarnya gitu. Nah, setelah tes tulis ini tuh kita lakukan bersama-sama di satu ruangan gitu. Jadi ada ibu koordinator kebidanan, atau kalau di tempatku namanya manajer kebidanan. Itu ada juga tim yang memang untuk menangani bagian tes kredensial itu gitu. Kalau ibu manajer kebidanan itu namanya asesor, sedangkan kita yang dites ini namanya asesi kayak gitu. Nah, di sini kita akan dikasih waktu selama kalau nggak salah itu 1 jam ya untuk mengajarkan soal uraian itu. Kita bersama-sama di satu ruangan gitu. Kalau dikumpulkan, sebelumnya ada disuruh kita mengumpulkan data-data dulu, kayak mungkin ijazah, transkrip nilai, KTP, STR, dan lain-lain kayak gitu. Nah, di situ kita dicek dulu sama ibu asesornya. Kemudian kalau udah, kita baru boleh mengerjakan tes tertulis gitu. Nah, di tes tulis ini kita dikasih waktu 1 jam ya. Setelah itu dikumpulkan. Nah, setelah tes tulis ini selesai, kita akan dilakukan wawancara satu-satu. Jadi, satu orang diwawancara oleh asesor. Setelah itu nggak dikasih waktu sih waktu itu, selesainya soal setelah selesai keluar ganti lagi masuk kayak gitu sistemnya. Nah, terus setelah tes wawancara selesai, kita akan dilakukan tes praktek. Nah, tes prakteknya ini sama kayak kita melakukan
kebidanan, praktek kebidanan saat kita praktek komunitas. Praktek apa ya waktu itu? Lupa deh, pokoknya praktek yang kita disuruh nyari pasien dari kita menangani ANC-nya, persalinan, sampai nifasnya, kayak gitu. Nah sama kayak gini, kita juga disuruh mencari satu pasien untuk kita pegang ANC-nya, persalinan, terus nifasnya, sampai ke KB-nya. Nah setelah itu kita diminta untuk mengumpulkan partograf gitu. Nah yang buat tanya-tanya, untuk apa sih tes kredensial ini? Ya, jadi tes kredensial ini nggak menentukan apakah teman-teman akan lanjut di rumah sakit itu atau tidak. Jadi ya tetap lanjut di rumah sakit itu, karena kan teman-teman pasti sudah melewati serangkaian tes-tes untuk masuk ke rumah sakit ya. Jadi di sini tes kredensial ini fungsinya adalah untuk mengetahui kemampuan teman-teman aja. Mungkin sebagai pertimbangan untuk penempatannya gitu. Gitu aja sih, nggak menentukan teman-teman akan lanjut di rumah sakit atau tidak gitu. Nah, mungkin cukup sekian dulu untuk share kita tentang tes kredensial. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang tes kredensial, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!